Kasus tragis yang menimpa almarhumah Dr. Icha Pakaenoni kini memasuki babak baru. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia akhirnya buka suara dan mengutuk keras insiden memilukan ini. Dokter muda yang bertugas di Rumah Sakit Leona Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, TTU, Nusa Tenggara Timur, mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri pada Jumat, 26 Juni 2026, di rumah orang tuanya di perumahan RSS Baumata, Kabupaten Kupang. Tindakan nekat ini diduga kuat akibat depresi berat setelah mendapat intimidasi verbal dari oknum anggota dewan setempat. Mari kita runut kembali awal mula petaka ini. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa dugaan intimidasi tersebut terjadi pada Sabtu, 13 Juni 2026. Sore itu, Dr. Icha tengah menjalankan tugasnya merawat seorang pasien anak yang terkena gigitan ular. Anak tersebut diketahui merupakan anggota keluarga dari salah satu anggota DPRD TTU. Sebagai seorang profesional, dokter Icha memberikan rekomendasi medis demi keselamatan pasien agar tidak menerima vaksin tertentu terlebih dahulu. Terlebih lagi, Rumah Sakit Leona tempatnya berpraktik memang sedang tidak memiliki stok vaksin yang dimaksud. Namun, penjelasan medis yang rasional itu justru direspons dengan arogansi kekuasaan. Dua anggota DPRD TTU yang diduga kuat menjadi pelaku intimidasi diidentifikasi bernama Terentius Lazakar dan Norbertus Tubani. Di hadapan sang dokter, oknum wakil rakyat ini diduga membentak dengan nada keras, penuh emosi, sambil menunjuk-nunjuk Dr. Icha. Bentakan dan tekanan mental di ruang perawatan itu seketika meruntuhkan psikologis Dr. Icha. Sang dokter muda dilaporkan mengalami trauma hebat, tertekan, hingga menangis tanpa henti hingga keesokan harinya. Peristiwa inilah yang menjadi pemantik depresi panjang yang berujung pada keputusan tragis Dr. Icha untuk mengakhiri hidupnya 2 minggu kemudian. Merespons tragedi kelam ini, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kemenkes, Aji Muhawarman, menegaskan bahwa negara tidak akan tinggal diam. Kemenkes mengecam keras segala bentuk perundungan terhadap garda terdepan kesehatan. Kemenkes tidak akan tinggal diam. Saat ini, tim Kemenkes tengah bergerak untuk mengusut kasus ini secara transparan dan tuntas. Tidak ada ruang bagi segala bentuk perundungan, intimidasi, atau penyalahgunaan wewenang terhadap tenaga kesehatan. Siapapun yang berjuang di garda terdepan berhak atas rasa aman dan penghormatan, tegas Aji Muhawarman. Kemenkes juga berjanji akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah, organisasi profesi, pihak rumah sakit, serta aparat penegak hukum guna memastikan perlindungan hukum dan bantuan psikososial bagi seluruh tenaga medis di Indonesia agar kejadian serupa tidak pernah terulang lagi. Di sisi lain, gelombang solidaritas dan desakan keadilan juga datang dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Wilayah Nusa Tenggara Timur. Ketua IDI NTT, Dr. Stefanus Soka, menyatakan pihaknya telah menggelar rapat darurat bersama tim hukum dan IDI cabang. Mengingat jumlah petugas medis di NTT yang masih sangat terbatas, IDI mendesak pemerintah daerah untuk segera menerbitkan aturan khusus yang menjamin keselamatan dan kenyamanan dokter dalam menjalankan praktiknya. Ikatan Dokter Indonesia mendorong perlunya adanya sebuah kebijakan dari pimpinan daerah untuk mendukung kondisi yang kondusif ini, dengan peraturan khusus untuk menjamin keselamatan dan situasi yang kondusif dalam menjalankan praktik, ujar Dr. Stefanus Soka. IDI NTT juga berkomitmen penuh untuk mengawal dan memberikan pendampingan hukum hingga kasus ini selesai secara adil. Kini, publik menunggu ketegasan hukum. Kematian Dr. Icha bukan sekadar angka, melainkan alarm keras tentang pentingnya etika, moralitas, serta perlindungan nyata bagi mereka yang bertaruh nyawa menyelamatkan sesama.